Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Melvaini SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.1.A.6. Dengan fasilitator saya, Ibu Rina Petronella Siringoringo, dan pengajar praktik Ibu Sri Herlina. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh sentral pendidikan Indonesia, di mana dari filosofi-filosofi pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya saat ini, di mana filosofi pemikiran beliau telah mengantarkan pendidikan ke gerbang emas kemerdekaan Indonesia, di mana sistem pembelajaran yang selama ini kita gunakan adalah teacher center. Saat ini, dengan mengimplementasikan pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menggali potensi yang ada pada murid dan menjadikan murid sebagai manusia yang merdeka dan baik sebagai manusia maupun masyarakat. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat kita kemukakan alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 4 pokok pikiran beliau. Yang pertama, berpusat pada anak, di mana mencakup minat, kebutuhan anak, model pembelajaran yang bervariasi, serta menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, trilogi pendidikan ada 3, Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pada kodrat keadaan anak, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir mengenai budi pekerti, itu terdiri dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Berpusat pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi dan membangun keinginan belajar, selalu ingin tahu tentang informasi pembelajaran dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran yang seperti inilah yang dapat sekaligus mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang. Yang dibutuhkan seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, serta kekritisan dalam berpikir. Kemampuan komunikasi dan bekerja sama dan tim, serta wawasan global untuk selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Yang kedua, trilogi pendidikan. Ing Ngarso Sungtolodo. Maknanya bahwa seorang pendidik harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang di sekelilingnya. Ing Madya Mangunkarsa. Maknanya adalah bahwa seorang pendidik harus dapat membangkitkan motivasi dan semangat terhadap anak didiknya. Dan Tutwuri Handayani bermakna bahwa seorang pendidik harus bisa memberikan arahan ataupun dorongan terhadap anak didiknya. 3. Kodrat keadaan anak terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. 4. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia,
Sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Budi pekerti sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara kami implementasikan seperti pada kegiatan ekstrakurikuler, contohnya pada kegiatan paskibraka, pramuka, dan ekstrakurikuler lainnya. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan P5 yang membentuk salah satunya yaitu budi pekerti yang luhur terhadap siswa-siswa kami. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, kurangnya skill guru dalam mengikuti perkembangan zaman, kurangnya dukungan dari beberapa kalangan dalam memacu motivasi intrinsik, fasilitas yang kurang memadai, serta lunturnya kebudayaan daerah karena perkembangan teknologi industri. Solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah adalah: yang pertama, mengikuti pelatihan terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan referensi pembelajaran. Kemudian, menggerakkan komunitas praktisi seperti memberikan ide-ide kepada Ketua MGMP untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pengadaan IT untuk mendukung kompetensi guru dan murid, serta mendukung program daerah untuk merancang kegiatan muatan lokal di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.